Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pengurus serta jamaah Masjid Al-Manar yang semoga mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, di subuh yang cerah Allah masih memberikan dan menganugerahkan banyak nikmat kepada kita yang patut kita syukuri. Nikmat besar bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu, dalam Quran Allah banyak mengutip doa para hambanya, para nabi, para rasul. Dan doa ini dijawab oleh Allah. Nabi Zakaria doa minta keturunan, Allah kasih. Di ayat yang lain tentang Yahya, kan begitu. Juga ada doa Nabi Ibrahim. Di antara doanya itu Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatuka wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ba'ats fihim, ya Allah, utus kepada mereka rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah serta mensucikan jiwa mereka. Jawabannya apa? Ini Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151. Jawaban daripada doa tersebut, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatuna. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian rasul dari golongan kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, kemudian alaikum ayatina wa yuzakkikum, ya, wa yuzakkikum, setelah itu ini rasul setelah membaca ayat wa yuzakkikum, mensucikan jiwa. Kalau tadi doanya mensucikan jiwa itu belakangan, tapi setelah membaca ayat Allah mengutus rasul itu membersihkan jiwa dulu. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, baru setelah itu mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, setelah itu mengajarkan kalian ilmu yang kalian enggak tahu. Di sini menjadi penting bagaimana mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan hina orang yang mengotori jiwanya. Nah, ini menjadi titik sentral dalam penilaian seseorang. Nah, kita perhatikan hadis.
Dalam hadis riwayat Imam Muslim, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini nomor 1615, ada sahabat anhu dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah, nanti ada orang yang pertama dihakimi di sidang pada hari kiamat. Itu sekelompok orang istushhida fa'tiya bihi fa'arrafahu bi ni'matahu fa'arafaha. Orang yang mati syahid, dia tahu bahwa dia ini mati syahid dan dia tahu ganjarannya mati syahid. Dia merasa tenang nih. Maka ditanya oleh para malaikat yang menghisab dan Allah di situ, fama alimta fiha, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Qataltu fika, ya Allah, aku telah berperang untukmu, hatta istushhidu, sampai saya mati syahid. Istushhidtu, sampai saya mati dalam keadaan syahid. Maka kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka qatalta la ayyuqala jariyun, engkau berperang pengen dianggap pemberani. Faqad qila tsumma amira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Orang mati syahid niatnya enggak benar, dilemparin ke neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Satu. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ada laki-laki yang mengajarkan ilmu, membaca Quran. Di sidang juga ditanya Allah, fama alimta fiha, apa yang telah kau lakukan di dunia? Ta'allamtul ilma wa 'allamahu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya ngajarin ilmu, saya belajar dan mengajarkan ilmu, dan saya membacakan Quran untukmu. Maka kata Allah, kadzabta, bohong, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun, engkau ngajar supaya pengen dibilang alim. Engkau baca Quran bagus, enak, supaya dibilang qari. Summa umira bihi fasubiha ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya Allah, ini orang alim, baca Qurannya enak, bagus, niatnya salah, dijeblosin ke neraka. Terakhir, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Ada sekelompok orang yang Allah ruaskan rezekinya, Allah beri harta. Ketika dihisab sama, ditanya apa yang telah kau perbuat di dunia, dia berjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tiadalah aku meninggalkan harta dalam kehidupan dunia yang aku cintai selain daripada aku menginfakkan harta tersebut untuk engkau ya Allah. Maka Allah jawab, kadzabta, engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad, pengen dibilang nu orang dermawan tuh, orang baik tuh. La haula wala quwata illa billah. Sama endingnya pun dijebloskan ke neraka. Wal iyadzu billah.
Hadirin, kita berlindung kepada Allah daripada gambaran kehidupan sidang di akhirat yang dalam prosesnya orang-orang secara zahir kelihatan baik, tapi tidak ada ikhlas dalam hatinya, endingnya jelek. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Zahir kadang cakep. Ini baca hadis ini, kalau guru saya ketika menyampaikan, ya Allah, sambil suara merendah, ngeri. Maka melihat kondisi tersebut, melihat fakta-fakta ini, maka setiap orang, setiap kita memperhatikan kondisi tersebut. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa menjadi sumber daripada hati. Ada jiwa, ada hati. Sumbernya jiwa, lalu meresap ke dalam hati. Kalau hati udah bagus kan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari hisab itu enggak manfaat harta juga anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat daripada penyakit-penyakitnya. Maka pada kajian ini dan insyaallah kajian berikutnya kita fokus kepada metode tazkiyatil anfus, bagaimana kita menata jiwa. Ini untuk sama-sama kita renungkan. Pertama, dalam proses menata jiwa itu diawali dengan ilmu. Dalam kitab ini disebut fi ada babul awal fi adabil alimi wal muta'allim. Bagaimana seseorang yang mengajar dan belajar. Bapak Ibu, ya kalau bicara hati ya. Kembali, ini nggak bisa kelihatan. Hanya Allah dan orang-orang yang diberi wawasan tertentu yang bisa melihat. Dalam hadis itu Nabi dikasih gambaran. Ada orang yang nanti, ini lagi hadir majelis, Nabi kasih gambaran, ada orang di antara kalian yang nanti gigi gerahamnya itu sebesar batu neraka. Ini gambaran bahwa ini orang bakal masuk neraka. Lagi ngaji bareng begini, lagi ngumpul, Nabi ngasih gambaran tersebut. Abu Hurairah masih ketakutan. Apa iya saya? Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang ada di majelis tersebut, ada beberapa yang wafat dalam kondisi beriman. Abu Hurairah dan beberapa orang masih ada, masih ingat hadis tersebut. Waduh. Sampai masa Musailamah Al-Kadzab, diutuslah salah seorang untuk nego dengan Musailamah Al-Kadzab, dan orang itu yang ikut majelis bareng Nabi saat itu, yang dikatakan Nabi ada di antara kalian ini yang bakal masuk neraka. Kejadian ini orang begitu nego ke Musailamah untuk menyampaikan risalah teguran dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Begitu ditawarkan harta dan jabatan, berbelot menjadi pendukung Musailamah. Ya, duitnya gedean. Kan kalau dalam politik kadang kalau negonya gedean ya kalah. Situ ngasih berapa? Anda ditangkap
Ini begini. Mas, gajimu berapa mas? Kalau 10 tahun gajimu berapa? 20 tahun gajimu berapa? Nih saya kasih sebulan segitu, umpama begitu. Banyak yang keder nggak tuh? Nih kalau kamu gajian nih setahun nih, paling segini. Nih saya kasih sebulan, seharga gajimu setahun. Ada yang kelepek-kelepek. Nah ini contoh. Nah ketika begitu dia berbelot. Nah disitulah baru Abu Hurairah tahu, ya ini yang diprediksi Nabi. Yang kedua, prediksi Nabi ada orang yang semangat jihad. Semangat jihad di dalam hadis Imam Bukhari. Dalam semangat jihadnya itu Nabi pernah berucap kepada salah seorang sahabat dengan rasa kasihan. Nah, ini orang bakal mampir ke neraka, kata Nabi. Sahabat yang dengar kaget. Padahal dalam pandangan zohirnya ini orang kelihatannya kalau jihad itu semangat dan luar biasa. Tapi endingnya ini orang ketika jihad lukanya banyak, nggak tahan. Karena nggak tahan, dia menancapkan ujung tombak, dalam riwayat lain panah, tancapin panah, dia menjatuhkan diri ke dalam atas tombak tersebut, bunuh diri, nggak tahan sakit. Nah ini ketika bertanya tentang kelakuannya, ternyata mungkin dalam jihadnya itu terselip niat yang tidak bagus. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala amal yang tidak bersih. Maka dalam konsep ini kita perlu ilmu betapa pentingnya mengelola hati, mengelola jiwa. Kelihatannya amalnya biasa, tapi kalau jiwanya bersih, hatinya cakep, nilainya luar biasa. Abdullah bin Amr bin As itu pernah menyelidiki salah seorang sahabat yang diprediksi sama Nabi ahli surga. Hadisnya masyhur tuh. Nanti bakalan lewat, datang ke masjid ini orang yang ahli surga. Datang tuh orang, iya, orang biasa aja, nenteng sendal, jenggotnya basah bekas wudu. Hari kedua, hari ketiga Nabi ngomong perkara yang sama, dia lagi yang datang. Abdullah bin Amr bin As ini kemudian dia nginep di rumah orang tersebut dengan alasan saya ada sedikit masalah, boleh nggak saya nginep? Boleh. Tujuannya mau pengen tahu nih orang kebiasaannya apa sih, kok dibilang Nabi ahli surga. Begitu dia nginep, dilihatnya orang, ditungguin kira-kira nih ya, kira-kira jam tengah malam, jam 2, jam 1 dia bangun nih. Sahabat ngeliatin, kok dia nggak bangun? Dilihat lagi, nggak bangun. Udah deket subuh, baru bangun sholat sunnah sebentar, azan, berangkat ke masjid. Ikut ke masjid tuh kan, pulang dipikir nih orang puasanya kuat nih. Begitu sampai rumah diajak sarapan, yuk kita sarapan. Dia nggak puasa sunnah. Hari kedua, hari ketiga begitu. Ini orang amalnya dikit, puasa sunnahnya jarang. Habis sarapan dia berangkat ke ladang, dia kerja, begitu aktivitasnya, nggak yang wajib, yang sunnahnya nggak banyak. Tapi kok kata Nabi ini orang ahli surga. Hari ketiga dia baru ngasih tahu, saya ini sebenarnya pengen melihat kehidupan engkau aja.
Karena kata Nabi, engkau bakal masuk surga. Saya pengen tahu amal situ apa sih. Kata ini sahabat, ya saya ya seperti yang kau lihat, biasa aja begini. Enggak, saya mau nanya yang istimewa apa. Ya memang ada diantaranya tuh. Saya punya kebiasaan kalau mau tidur itu memaafkan orang yang pernah nyakitin saya, yang dengki sama saya maafin. Saya ilangin tuh. Ada ghil, ada perasaan gak enak sama orang, udah saya maafin. Hati saya mau bersihin daripada yang begitu-begitu. Saya nggak punya rasa gedeg sama orang. Kesel apa sama orang saya ilangin. Nah, oh ini nih. Jadi dia teringat nanti qad aflaha man zakkaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Oh iya. Begini nih konsepnya. Selanjutnya, ketika kita sadar itu, maka hendaklah kita menuntut ilmu, mencari ilmu yang selain ilmu zahir, ada ilmu batin. Selain menata salat kita yang benar nih, salat kita benar, caranya, rukunnya, dan lain sebagainya, ditata pula tentang bagaimana konsep salat itu. Hatinya ditata. Zakat, oh ada zahirnya, ada batinnya. Segala perbuatan pun begitu. Nah, dalam kitab ini diawali dengan bagaimana etika dalam menuntut ilmu. Lalu sarana-sarana dalam tazkiyah, dalam menata jiwa, itu konsep utamanya ibadah, keimanan, dan praktek-prakteknya. Untuk membersihkan jiwa ada tentu keimanan diawali. Zahirnya, prakteknya sholat, zakat, infak, puasa, haji, baca Quran, zikir, tafakur fil khalqillah, banyak bertafakur tentang penciptaan Allah, tadzakkarul maut wa qasril amal, banyak ingat mati dan pendek angan-angan. Ingat mati itu bagian daripada sarana untuk membersihkan jiwa. Pendek angan-angan. Orang kalau angan-angannya panjang kadang-kadang banyak jelek sama orang. Kadang-kadang banyak bikin kesalahan. Ntar kalau saya jadi kudunya begini-begini nih, udah pengen jadi aja. Baru nyalek udah ngomong pengen jadi, nanti begini-begini. Proyeknya belum gol, udah berani ngutang sono sini. Ini proyeknya, ini kira-kira gol nih. Terus, udah, gue pakai dulu duitnya. Ntar kalau keluar gue ganti. Tunggu-tunggu, ntar minggu depan keluar. Pinjam dulu lagi, tambahin. Lama-lama nggak keluar. Gagal proyek, utang nambah. Banyak angan-angan. Banyak angan-angan. Muraqabah, muhasabah, mujahadah, mu'atabah. Banyak berusaha mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah, ingat-ingat dosa. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh. Mu'atabah, menyiksa hati, pelit dilawan dengan bares atau memberi infak. Itu prosesnya. Al-jihadu wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jihad, amar ma'ruf nahi munkar, bagian daripada konsep tazkiyatun nafs.
Karena orang kalau udah amar ma'ruf nahi munkar, nggak usah orang lain yang ngomongin, dia sendiri bakal nggak enak. Dia sendiri bakal nggak enak. Gitu. Wal khidmah wat tawadu, khidmah dan tawadu. Berusaha khidmah, jangan pengen di atas mulu kayak bawang goreng. Bawang goreng ya. Bawang goreng ada bawang goreng di bawah. Maunya di atas mulu. Udah pensiun masih pengen jadi di atas mulu. Maka pendidikan semacam ini menjadi penting. Yang selanjutnya mengetahui tentang masuk celah-celah masuknya setan daripada dosa-dosa zahir, dan baru di situ dia belajar mengetahui penyakit-penyakit hati. Ini konsep pertama. Nanti kita bahas. Setelah itu, nah hati yang ada ini pada fase selanjutnya kita kenalkan kepada penyakit-penyakitnya. Amal-amal wajib kita kerjakan, selanjutnya kita tata. Tata pertama itu kita kenalin diri kita dengan penyakit-penyakitnya. Pertama, penyakit hati. Al-kufru wal nifaqu wal fusuqu wal bid'atu. Kufur, nifaq, fusuk, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada anjuran dari Al-Qur'an, hadis atau ijtihad para ulama. Di sini menjadi celah pertama. Ada nifaq enggak dalam hati kita? Ada kefasikan enggak dalam hati kita? Kita introspeksi di situ. Selanjutnya penyakit hati, syirik dan riya. Syirik gede, riya kecil. Tapi kadang-kadang yang kecil ini jadi batu sandungan. Orang kadang-kadang jatuh itu nggak harus dengan batu gede, kepleset dengan kerikil juga bisa jatuh. Hadis yang tadi itu kan kelihatannya dia mah nggak syirik tuh ya. Dia jihad, dia ngajar, baca Quran, sedekah. Zahirnya mah cakep, zahirnya cakep. Tapi begitu bicara hati kena. Amalnya mah cakep, dalam hatinya nih ada yang jelek. Riya. Tuh kelihatannya syiriknya kecil, tapi kalau itu sudah rusak, hancur amal. Kita kenali dulu tuh. Kita kenalin diri kita dengan riya. Beribadah bukan karena Allah. Untuk konsepnya tuh. Beribadah bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Nah, ini meskipun pembahasannya ada yang khafi, riya itu udah kecil, ada yang lebih kecil lagi. Ada yang karena Allah tapi melenceng dikit gitu. Awalnya mah karena Allah tapi mulai goyang dikit. Nah, ini yang terus kita tata dan kita perbaiki dalam hidup kita. Selanjutnya hubbujah war riasah. Cinta jabatan dan pangkat, kedudukan, kepemimpinan. Ini jadi sumber penyakit hati juga. Kadang kalau bicara jabatan, mau halal mau haram hantam aja. Ini jelek dalam pergaulan. Bikin suuzon sama orang, mau perkara halal perkara haram. Ini kalau ini sudah menjangkiti kita nih, ya Allah, habis orang kita jatuhin. Orang secakep apapun kalau bicaranya udah jabatan, habis dijelek-jelekin. Kita nggak bisa jelekin, orang lain kita suruh, media dikuasain. Ini ngomong cari kejelekan dia. Lah orang secakep apapun kan jeleknya ada. Ya,
bagus-bagusnya ikan kan masih ada durinya ya. Kita udah cakep masih ada aja jeleknya. Ya kalau mau jeleknya orang jangan tanya kita, tanya aja sama orang yang dekat sama kita. Kita nih pengen tahu jeleknya kita, nanya temen lagi senang sama kita nggak ada jeleknya, kita tanya sama orang yang gedek sama kita atau yang dekat sama kita, itu baru tuh tahu jeleknya kita. Bapak dibilang hebat ibadahnya, tanya yang di rumah bagaimana, kan tahu ya. Ibu, wah dipuji orang, nggak usah tanya orang lain, tanya suami. Oh tahu begitu tuh, ya tahu dah luar dalamnya, kira-kira begitu. Selanjutnya dibersihkan hati daripada hasad, dengki. Yang kata Nabi kalau ini melanda seseorang, al hasadu yakulul hasanat. Hasad itu dapat memakan kebaikan, kama takulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu. Habis itu punya amal kalau ada dengkinya sama orang. Hasad dengan banyak hal. Jadi tokoh agama pun bisa hasad nih, biasa ustadz sama ustadz, pedagang dengan pedagang, saingan jabatan. Ini kan ya lawannya begitu. Politikus nggak bakal hasad dengan pedagang, tapi pedagang bisa dengki dengan pedagang lainnya, dia laku kok saya kurang kan gitu. Ujub, bangga diri. Bahkan dalam hadis itu kalau sudah ada ujub, kemudian orang itu ujubnya sudah melanda, itu berjamaah tuh rasanya kurang enak. Bahkan kalau udah ujub, ada takabur, udah dunia yang jadi tolak ukurnya, fa'alaika nafsak, udah uzlah aja kalau mau begitu. Kalau di perkumpulan itu egonya, ujubnya lebih tinggi, ya kita berkomentar juga kurang manfaat. Maka dalam hadis fa'alaika nafsak, udah urus diri kamu saja. Kiber, dari ujub muncul sombong. Ujub dulu tuh baru sombong. Kalau ujub kan buat diri sendiri. Kalau udah sombong, dia membanggakan diri, selanjutnya jatuhin orang. Kalau ujub nih, dia bisa jadi nggak ngejelekin orang, tapi sumbernya ujub melahirkan sombong. Yang ketiga, yang selanjutnya yang berapa nih? Ketujuh, kikir, pelit, dan di atasnya pelit. Dalam tata bahasa Arab itu ada bukhl, ada syuh, ada pelit, ada kikir, ya. Kalau orang pelit, yang sunnahnya enggak, tapi yang wajib masih keluar. Kalau udah kikir, yang wajibnya aja dia nggak mau keluar, apalagi yang sunnah. Sedekah jarang, tapi zakat mau. Ya masih tidak, ya. Tapi kalau udah kikir, ya udah, zakat-zakatnya dia nggak keluarin. Itu udah kalau orang Betawi bilang udah medit ya, buntut gasiran. Dalam pengertian lain, orang yang kikir itu jangankan ngasih orang, ngasih sendiri aja dia nggak mau. Duit ada, hematnya luar biasa. Dia mauan jalan kaki daripada naik taksi, dia nawar biasanya 60.000, dia ini minta 80.000 dengan gue jalan kaki. Diseksa sama duit. Ngirit amat begitu. Duit ada, nih harusnya lewat sini nih. Ribet masuk tol, keluar duit lagi lewat sini aja. Lewat sini kena macet. Hitungan dia ya hemat lumayan. Allah. Selanjutnya al-ghurur, tertipu. Ini rada-rada sir. Kelihatannya cakep tapi dalamnya bisa jelek.
Oh, ini kalau kata Imam Ghazali, ini penyakit gurur ini perlu ketelitian. Ini karena Allah apa enggak? Ini kita negor orang niatnya apa? Pengen ngebanggain diri apa dakwah? Kita ngajak orang tahajud, bangunin jam 3, setengah 4, itu ngasih tahu kalau kita udah bangun apa ngajak orang? Itu jangan sampai ketipu tuh. Kesembilan, ghadab az-zalim, marah yang zalim. Berarti ada marah yang boleh ya. Kalau dalam amar ma'ruf nahi munkar ya marah ya cakep. Agama dihina, saudara kita disakiti, itu ghadabnya ghadab yang terpuji. Tapi ghadab yang zalim itu dia kalau marah sudah apa aja dimarah. Yang bahkan tapi jeleknya ketika agama dihina dia tenang. Udah enggak usah kita toleransi dah, udah begitu. Tapi giliran dirinya atau bagian hartanya yang dicolek, marahnya luar biasa. Ini bisa terbalik tuh. Konsepnya kan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas kepada yang kekafiran, kasih sayang kepada muslim. Jangan dibalik. Sama non muslim kita bisa toleransi, sesama muslim malah tegas. Ketika beda pendapat tegasnya luar biasa. Tapi kepada yang beda akidah bisa toleransi. Yang ke-10, hubbud dunya. Nah, sebagai bentuk kejelekan yang sumbernya dari situ. Dan terakhir, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah hadirin, konsep awal seperti itu. Konsep awal kita kenalin, kita muhasabah penyakit hati yang ada dan bisa menjakiti kita. Kita nggak usah tanya orang lain. Ini mah bicara muhasabah. Kita puasa udah berapa kali puasa, mengalami berapa kali Ramadan. Kita tanya hati kita puasa kemarin kayak apa, yang tahu kita. Proses selanjutnya Ramadan akan datang, ini zahirnya kita puasa, hati kita bersihin. Ini metode yang butuh kesungguhan. Kalau ini sudah kita tata, baru selanjutnya kita isi dengan hal-hal yang bagus secara akhlak hati. Insyaallah pertemuan berikutnya kita menata hati itu dengan lawanannya. Nah, kita tata hati itu dengan lawanannya, serta kalau sudah seperti itu apa samrah atau natijah hasil daripada pensucian jiwa yang ada di dunia. Kalau yang di akhirat jelas Allah kasih ganjaran luar biasa. Yang di dunia ini nih, yang di dunia. Apa ciri orang yang secara zahir hatinya itu cakep, bersih gitu. Nah, ini kita bahas ya bukan buat menghakimi orang lain, baliknya ke kita lagi. Kita beramal, jangan sampai amal kita udah banyak gagal tuh amal. Sholat, ibadah lainnya jangan sampai nggak ada nilainya. Nah, yang perlu kita tata hal-hal yang dapat merusak amal, di antaranya tadi penyakit-penyakit hatinya. Semoga Allah menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit hati, dan Allah berikan hati kita menjadi hati-hati yang salim, yang sehat dan selamat daripada penyakitnya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup? Baik. Ya, emang
biasanya kita berada santai, nih kayaknya rada serius. Ya memang lagi babnya serius ini. Kita ngaca nih ngaji ngaca ya ngaca. Kita nggak ngomongin orang, ini kita ngaca diri kita sendiri. Semoga dengan ini ya menjadi hal yang terus lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.